Kasus ini terjadi di Semarang kepada salah satu driver online yang berniat mencari uang namun ternyata di tangan penumpangnya sendiri. Seorang pria ditemukan di tengah jalan dengan kondisi yang bersimbah cairan merah dan sudah tak bernyawa di Jalan Mugasari, Semarang Selatan. Di tempat jalanan padat ramai banyak kosan dan kontrakan selain rumah warga. Semua kejadian terjadi di tanggal 4 Juli 2023. Penghuni kosan yang nampaknya belum tidur mendengar keramaian di bawah hingga akhirnya melihat ke jendela ke arah bawah. Ternyata sumber keberisikannya pun di luar. Ada mobil Innova berhenti di depan kosan. Karena agak aneh, penghuni kosan pun langsung berlari ke bawah. Namun kaget saat melihat seorang pria jatuh dari mobil dengan kondisi seperti kesakitan dan mobil Innova tersebut langsung pergi meninggalkan pria tersebut. Tak hanya penghuni kosan itu, semua warga keluar dan bahkan membantu pria tersebut serta lapor kepada pihak kepolisian. Sang pria yang di jalan itu mengeluarkan banyak cairan merah karena ditikam. Saat polisi datang, pria tersebut sudah tak tertolong dan tak bernyawa. Pihak kepolisian pun membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Di Rumah Sakit Karyadi dijelaskan kalau korban memang meninggal karena kehabisan darah dan mengeluarkan banyak darah, ada 4 tikaman di dalam tubuhnya. Sementara jasad masih ada di rumah sakit, pihak kepolisian terus menyelidiki terkait permasalahan ini. Pihak kepolisian melihat CCTV dari beberapa kosan dan terlihat korban lari dari mobil tersebut, kabur dari mobil tersebut dengan kondisi sudah ditikam. Setelah diselidiki lewat sidik jari korban, ternyata korban sendiri bernama Pauji Ali Bamar berusia 28 tahun, warga Palebon Pedurungan Kota Semarang. Korban sendiri nampaknya sedang bekerja sebagai pengemudi taksi online, nampaknya dirampok oleh penumpangnya sendiri. Polisi langsung menyelidiki siapa pelakunya. Pelaku pencurian dengan kekerasan dicurigai adalah penumpang terakhirnya. Ozi sendiri baru menikah dan punya istri. Dirinya bekerja di perusahaan paket di Telogosari. Namun karena sang istri sedang hamil, Ozi sendiri ingin mencari uang tambahan dengan menjadi mitra pengemudi online. Sudah 2 bulan dirinya bekerja. Selalu memberi kabar kepada sang istri, bahkan di tanggal 25 Juli 2023, Ozi pamit bekerja. Saat jam 1 malam, Ozi pun menyebutkan akan mengantar penumpangnya. Namun setelah ditunggu tak ada kabar, hingga jam 2 sang suami pun tak bisa dihubungi, sehingga akhirnya sang istri pun mencoba mencari suami dengan memakai motornya berkeliling di jalanan Semarang hingga subuh. Sang istri yang tak menemukan sang suami akhirnya pulang. Di jam 7 pagi mendapatkan kabar dari pihak kepolisian, keluarga Ozi termasuk sang istri kaget. Ozi ditemukan sudah tak bernyawa dan nampaknya Ozi masih di rumah sakit. Keluarga Ozi pun mencari ke rumah sakit dan di sana keluarga tak bisa menahan tangisan. Sang istri terpukul karena sedang hamil. Kehilangan sang suami untuk selamanya, Ozi pun dibawa ke rumah setelah otopsi untuk dikebumikan. Saat di rumah disambut dengan isak tangis para keluarga dan para sahabat. Banyak juga pengemudi ojek online mengantarkan ke rumah peristirahatan. Berniat bekerja keras untuk keluarganya, namun nampaknya nasib baik tak berpihak kepada Ozi. Ozi ditemukan meninggal di jalanan karena perbuatan penumpang terakhirnya. Beberapa jam usai kejadian ini, polisi pun mengamankan pelaku bernama Bagastian Wahyu Kiswara saat dalam perjalanan menuju pulang ke rumahnya. Bagas sendiri saat diamankan tak melakukan perlawanan. Bagas mengaku kalau dirinya ingin merampok dengan modus jadi penumpang. Bagus menuju Mangkas dari kosannya dengan membawa senjata tajam dengan niat ingin mengancam. Sudah seperti biasa, driver dan penumpang sedikit mengobrol, namun saat di jalanan sepi, Bagas sendiri memberikan senjata tajam dan berniat merampok. Namun saat itu Ozi tak diam. Ozi memberikan perlawanan dan pertahanan. Bagas yang kaget langsung menikam Ozi 4 kali. Saat itu ada kesempatan, Ozi pun kabur. Istri dari Ozi yang syok dan sedih kini mendapatkan pendampingan di rumah sakit untuk sampai ke pelahiran. Bahkan istri dari Ozi pun mendapat banyak bantuan dari pihak kepolisian dan juga pihak sesama pengemudi ojek online. Menurut Bagas dalam keterangannya, dirinya bingung masalah keuangan dan didesak oleh sang ibu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagas yang jadi tulang punggung keluarga karena harus membiayai adik-adik yang masih kuliah. Sang ayah kini ditahan pihak kepolisian karena terkait permasalahan hukum. Bagas sendiri dinyatakan bersalah dan menjalani beberapa kali persidangan dengan vonis 18 tahun penjara. Kini Bagas dengan sang ayah pun reunian bertemu di rumah tahanan terkait permasalahan hukum. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.